Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Firmansyah. NIM saya 24020197. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Maulana Rahmah selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Islam yang telah memberikan kami tugas. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu tentang distribusi. Bab 4, distribusi. Pertama, perangkat distribusi yang adil. Ilmu ekonomi tentang distribusi menjelaskan adanya pembagian kekayaan yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi atau para pemilik pelaku ekonomi, yaitu yang telah secara aktif memproduksinya. Dengan demikian, teori distribusi berkaitan dengan akumulasi terhadap jasa dan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan serta distribusi imbalannya kepada mereka. Tetapi di sini kita tidak bisa bicara soal ilmu ekonomi dengan distribusi, melainkan soal distribusi sosial kekayaan di antaranya kepada masyarakat. Alat-alat distribusi yang dipakai oleh Islam untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan merata sebagai berikut. Yang pertama adalah zakat. Alat yang pertama adalah zakat, yang merupakan pungutan atau pajak wajib yang dikumpulkan oleh negara Islam dari sisa kaya dan distribusinya atau dikeluarkan kepada si miskin. Yang kedua ada hukum warisan. Hukum warisan yang dipakai oleh suatu masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk pola distribusi kekayaan di antaranya semua anggotanya. Hukum Islam tentang warisan barangkali adalah satu-satunya di dunia memakai pola distribusi yang berbasis amat luas. Ketiga ada hukum wasiat. Hukum wasiat pada umumnya mengilhami kaum muslimin yang kaya untuk memberikan hartanya di jalan Allah berupa sedekah untuk tujuan-tujuan yang baik seperti mengentaskan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Di dalam masyarakat Islam, hukum ini menginginkan terwujudnya wakaf dana perwalian rumah sakit, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Yang keempat ada hukum wakaf. Wakaf dalam bahasa syariah bermakna mengembalikan harta kepada Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian, harta itu mengalir dari pemberian wakaf atau yakni wakif kepada milik Allah, tetapi hasil atau manfaatnya dibutuhkan kepada orang miskin, orang sakit, perantau, atau yang lainnya yang dikenal oleh Islam. Yang kelima adalah zakat fitri. Nabi kaum muslimin telah menetapkan bahwa setiap muslim yang kaya harus menunaikan zakatul fitri kepada umat muslimin yang miskin. Baik, kan saya sudah menjelaskan materi keempat. Ini saya akan merangkum beberapa poin penting dalam konsep produksi dalam distribusi dalam Islam. Pengertian produksi dalam distribusi dalam Islam. Dalam konteks Islam, merujuk pada proses penyertaan barang dan jasa yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Distribusi dalam Islam merujuk pada proses penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi juga mencakup cara barang dan jasa tersebut didistribusikan di masyarakat, serta bagaimana hasil produksi dibagikan secara adil. Karakteristik produksi dalam distribusi dalam Islam. Karakteristik produksi dalam Islam halal. Semua aspek produksi harus memenuhi hukum syariat, termasuk sumber bahan baku yang menyetujui produksi. Berkelanjutan, produksi harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Manfaatnya, produksi yang dihasilkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan orang lain. Keadilan, pekerja dan semua pihak yang terlibat dalam proses produksi harus mendapatkan hak dan imbalan yang adil. Karakteristik distribusi dalam Islam.
keadilan. Distribusi harus dilakukan secara adil, menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Transparansi. Setiap transaksi dalam distribusi harus dilakukan dengan jujur dan transparan, tanpa penipuan. Larangan riba. Praktik riba atau bunga dilarang dalam transaksi distribusi, sehingga semua transaksi harus bebas dari unsur riba. Perlindungan konsumen. Hak-hak konsumen harus dilindungi, termasuk dalam hal kualitas, produksi, dan harga yang wajar. Prinsip-prinsip dasar produksi dalam distribusi dalam Islam. Keadilan Islam. Kebebasan Islam tanggung jawab setiap individu. Keseimbangan Islam. Produksi dalam Islam. Harta yang halal. Ada kuantitas, inovasi, tidak merugikan orang lain. Distribusi dalam Islam. Zakat, infak dan sedekah. Keadilan dalam pembagian. Larangan monopoli. Implikasi dalam ekonomi